Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam Matsama pagi hari ini, Bapak akan menerangkan tentang materi ke-NU-an. Tapi sebelum melanjutkan materi pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Bapak Farid Anwar Eshum. Saya merupakan guru baru di MTS Ma'arif Candimulyo, dan Bapak lulusan dari UIN Sunan Kalijogo. Insya Allah besok Bapak akan mengajar sejarah kebudayaan Islam. Ya, langsung saja untuk materi pada siang hari ini, yaitu materi ke-NU-an. Sebelum melanjutkan materi ke-NU-an, agar kita bersemangat dalam melanjutkan pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Yalal Waton dahulu. 1, 2, 3. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, walataku minal hirman, inhadu ahlal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubul waton minal iman, walataku minal hirman, inhadu ahlal waton. Indonesia bilati anta unwanul fahoma, kullu maya tiga yauman tomi hayal kohimama, kullu maya tiga yauman tomi hayal kohimama. Ya, langsung saja kita memasukin pelajaran Nahdlatul Ulama atau ke-NU-an. Ya, langsung saja mari kita lanjutkan dengan membuka slide berikut ini. Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Beliau juga seorang perjuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai ketua Tanfidiyah pertama kali atau pada saat itu disebut dengan Presiden Tanfidiyah adalah Haji Hasan Gipo, dan didukung oleh sejumlah nama tokoh seperti Kiai Dahlan Ahyar Kebondalem, Kiai Haji Mas Nawawi bin Abdul Aziz, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Halim Lemuning, Kiai Abdullah Fakih Maskum Bambang dari Gresik, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Mas Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar dari Mojokerto, dan Kiai Haji Raden Muntoha dari Madura. Istilah Nahdlatul Ulama pertama kali muncul atas usulan Kiai Haji Mas Nawawi bin Abdul Aziz dari sebutan sebelumnya yang dilontarkan oleh Kiai Haji Abdul Hamid, pimpinan Pondok Pesantren Sedayu Gresik, dalam rapat para ulama pendiri di Kampung Kertopaten Surabaya. Sedangkan lambang NU diciptakan oleh Kiai Ridwan Abdullah. Sejak berdirinya hingga kini, NU mempunyai komitmen yang tegas dalam mengiringi sejarah Republik Indonesia. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi Nahdlatul Ulama, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Konon Asasi atau prinsip dasar, kemudian merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut diijawantahkan dalam Khithah Nahdlatul Ulama sebagai dasar dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi-organisasi sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Kalangan pesantren yang sejak awal melawan kolonialisme
dan merespon kebangkitan nasional 1908 dengan membentuk organisasi Pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air di tahun 1916 di Surabaya, yang dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur, yang kemudian dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama karena pindah ke Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1918 Masehi didirikan Tasfirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial, politik kaum, dan keagamaan kaum santri. Dari situlah kemudian didirikan Nahdlatul Tujjar atau Pergerakan Kaum Saudagar. Serikat itu kemudian dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Tasfirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Pada perkembangan berikutnya, Nahdlatul Wathon kemudian berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota selain Surabaya. Mobilitas perjuangan tidak berhenti dalam proses kebangsaan, tetapi juga akidah kala ulama pesantren yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama berupaya keras menjaga kemerdekaan bermadzhab di tanah Hijaz atau Mekah dan Madinah di kala itu. Hal itu dilakukan karena Raja Ibnu Saud dari Najd dengan paham Wahabi Puritanya berusaha melarang mazhab berkembang di Hijaz. Padahal kebebasan bermazhab telah berlangsung lama sehingga Hijaz menjadi salah satu tempat menimba ilmu dari ulama Islam di Indonesia. Perjuangan kalangan pesantren yang saat itu diinisiasi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menunjukkan bahwa ulama pesantren tidak hanya melakukan perjuangan di tingkat lokal saja, tetapi juga dalam skala internasional dengan melakukan upaya diplomasi global. Sebab tentu dalam melakukan perjuangan meneguhkan mazhab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, dan tokoh-tokoh pesantren lainnya melihat bahwa warisan intelektual para ulama dan ijtihadnya yang berdampak memunculnya beragam mazhab harus tetap dipertahankan. Apalagi di tanah Hijaz sendiri yang menjadi perjuangan penting Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan agama Islam sebagai rahmat, tidak terkerangkeng dengan sentimental suku yang hingga saat ini seolah menjadi sumber konflik yang luar biasa di tanah Arab. Kiai Wahab dan kawan-kawan memahami bahwa Islam tidak hanya akan berkembang di tanah Arab, melainkan juga seluruh belahan dunia. Sentimen anti mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangkatkan tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Karena perhitungan yang sudah matang dan diizini oleh Kiai Hasyim Asy'ari pun dikantongi, maka pada 31 Januari 1926 Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke muktamar di Mekah. Para ulama dipimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya, dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan, siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi? Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Cukup sekian materi keilmuan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.